Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam sinkronus yang pertama. Ini MKI kelas D ya. Pertemuan yang kedua, saya jadwalkan sinkronus dan Anda sudah mendownload RPS di Sunan ya. Sebelum download RPS ini ada deskripsinya mata kuliah ini seperti apa, kemudian ada buku dari saya dan Bu Retno, ini penulisnya saya sama Bu Retno, bisa Anda unduh link buku ajarnya ini, ya, bisa diunduh di ini, ya, sudah saya online kan, bisa Anda download, jadi caranya bisa download di sini ya. Klik more, kemudian klik download. Ya, secara otomatis dia akan ke-download di sini. Dan satu buku ini, satu file buku ini itu untuk satu semester ya. Untuk materinya sudah ada di daftar isi. Jadi semua yang ada di dalam daftar isi nanti akan kita diskusikan selama satu semester. Untuk hari ini kita akan membahas yang bab 1 tentang peranan manajemen keuangan. Ya, sudah di-download belum bukunya? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Sambil dibuka bukunya, Anda lihat di daftar isi atau mungkin bisa lihat dari slide saya. Hari ini kita masuk di bab 1 tentang peranan manajemen keuangan dan ini nanti akan kita diskusikan di forum. Jadi peranan manajemen keuangan ini di buku ada materinya, kemudian di PPT ada, kemudian di YouTube saya, ya sudah saya kirimkan link YouTube-nya itu materi tentang peranan manajemen keuangan, itu bisa jadi bahan diskusi Anda. Kemudian minggu depan masuknya ke nilai waktu uang dan seterusnya sampai ini bab 12. Ini akan kita selesaikan dalam waktu 1 semester. Nanti ada 14 kali pertemuan tatap mukanya, kemudian ada 2 kali UTS dan UAS. Ya, ini terkait dengan bukunya. Kemudian terkait dengan RPS-nya juga tinggal Anda download di sini. Kalau untuk kelas B itu nanti 1 semester akan ketemu dengan saya. Link grup WA juga sudah saya cantumkan di Sunan ya. Jadi cara membaca RPS ini adalah Anda baca ini ya. Kemampuan akhir yang diharapkannya apa, atau mungkin ini bahan kajian materinya apa, strateginya apa, sinkronus apa asinkronus. Kalau sinkronus berarti kita tatap muka seperti ini di sini. Dan seterusnya sampai pertemuan yang ke-7, ini kita sinkronus, berarti kita nge-zoom lagi. Kemudian pertemuan 8 UTS, kemudian pertemuan 9 sinkronus, nanti akan saya infokan ya untuk yang jadwal sinkronus ya, tapi Anda tetap mantengin RPS. Kemudian pertemuan ke-15. Ya, pertemuan ke-15 ini ada sinkronus dan 16-nya adalah UAS. Nah, buku yang dipakai, buku wajibnya adalah buku yang sudah Anda download. Buku ini ya, Manajemen Keuangan dan Investasi, namun Anda bisa menggunakan buku yang lain. Buku yang lain itu bisa Anda lihat di pertemuan 1, itu ada YouTube saya. Ya, di kontrak kuliah ini ada YouTube. Buku yang bisa Anda jadikan referensi selain buku saya. Itu ada, nanti bisa lihat di sini ya, di kontrak kuliah. Nah, forumnya di sini, nanti selesai kuliah, Anda bisa chat di sini, bisa diskusi di sini. Ketentuannya ini, apa yang perlu didiskusikan, dan nanti akan dapat poin, ini untuk keaktifan ya, jadi yang memberikan sanggahan, itu poinnya tinggi, 2. Namun yang memberikan pendapat, poinnya hanya 1. Ini kan nilai keaktifan ya.
Nah, ini YouTube-nya video yang sudah saya bagikan. Ini bisa Anda pelajari untuk diskusi ya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi? Ada? Ada, berarti saya masuk ke materi yang pertama tentang peranan manajemen keuangan ya. Nah, sebelumnya Anda pasti sudah belajar di mata kuliah pengantar manajemen ya. Sebelum manajemen keuangan, Anda belajar pengantar manajemen. Oke, mungkin Mbak Radita Melarisa. Nah, bagi yang aktif di diskusi ini nanti bisa nulis di chat nama bisa saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Oke, Mbak Radita, bisa di unmute. Iya, Bu. Oke, Anda sudah belajar pengantar manajemen ya, Mbak? Iya, sudah. Oke. Di pengantar manajemen Anda belajar tentang pengertian manajemen ya. Oke. Kata kuncinya apa, Mbak? Manajemen itu. Dari manajemen sendiri itu kan dia pemimpin ya, Bu. Jadi manajemen itu cara mengelola atau mengontrol sesuatu. Cara mengelola dan mengontrol. Ada dua Ya. berarti ya. Mengelola dan Ya. mengontrol. Apa yang dikontrol, Mbak? Dan mengatur, Bu. Mengatur apa lagi? Seperti semisal di kantor, cara memanajemen sesuatu hal yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Seperti bisnis, bagaimana kita memanajemennya, Bu. Oke, cukup ya, bagus ya. Jadi kata kuncinya tadi sudah ketemu. Ada mengelola atau mengatur itu sama. Mengelola sama mengatur. Dan apa tadi? Mengelola, mengatur, dan Mengontrol. Jadi sudah ada dua kata kunci. Ada mengelola dan mengatur. Padahal manajemen itu ada 4 kategori. Masih ada 2. Mengelola dan mengawasi. Masih ada 2 lagi. Nah, Mbak Salsa Yusnia bisa di-unmute. Mbak Radita bisa nulis di chat nama sama NIM ya. Iya, Bu. Oke, masih ada 2 lagi, masih ingat nggak Mbak? 4 itu apa saja? Tadi sudah dijawab sama Mbak Radita. Pengelolaan dan pengawasan. Masih 2 lagi apa? Gimana Mbak? Kurang kedengaran tadi, Bu. Mohon maaf. Ya, ada 4 ya, 4 indikator manajemen. Tadi sudah dijawab sama Mbak Radita, mengelola dan mengawasi. Yang 2 apa Mbak? Masih ingat nggak? Masih ingat POAC nggak? POAC. Mbak lihat kamera aja Mbak. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa. Senyum tandanya bisa atau nggak bisa? Agak lupa, Bu. Agak lupa, gitu aja, jujur aja. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa gitu. Oke, tadi bagus sih Mbak Radita sudah punya 2. Dan saya ingatkan lagi ya, di sini loh. Mbak Salsa bisa tolong dibacakan ini. Fungsi manajemen ini. Kelihatan enggak? Ini loh, Mbak. Nah. Fungsi manajemen, bacain Mbak. Fungsi manajemen itu sendiri secara garis besar ada 4, diantaranya perencanaan atau planning, penataan atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Nah, berarti 4 sudah kejawab kan Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Yang dijawab sama Mbak Radita tadi yang mana Mbak?
Yang Yang controlling controlling ya, oke. Terus apalagi kan 2 tadi, masih ada sama satu leading. yang Sama yang leading. Leading. kepemimpinan. Berarti kan masih ada perencanaan dan penataan. Atau mungkin bisa kita pakai bahasa ini P, ini O, ini E, actuating atau leading, sama controlling atau pengendalian. Empat-empatnya. Tapi kita bicara secara umumnya. Di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya perencanaannya, kemudian ada penataannya, di organisasi, siapa yang jadi direkturnya, siapa yang jadi manajer keuangannya, manajer operasionalnya, dan seterusnya. Setelah itu, siapa-siapa yang sudah tertata menjadi bagian tersebut, dia akan memimpin bawahannya. Setelah dia memimpin, ya kan, selama 1 tahun pastinya akan ada yang namanya pengendalian. Nggak hanya 1 tahun sih, hari itu juga pasti ada pengendaliannya, diawasi. Nggak mungkin sebuah perusahaan itu berjalan tanpa ada pengawasan. Nanti perusahaannya seperti apa kalau tidak diawasi. Itu kalau kita bicaranya manajemen secara umum ya. Namun, yang kita bahas di sini adalah tentang manajemen keuangan. Oke, Mbak Widya. NIM-nya 063. Iya, Bu. Oke. Anda sudah baca buku dari saya? Sudah di-download belum bukunya, Mbak Widya? Sudah di-download, Bu. Oh, sudah dibaca belum? Belum. Belum. Oke, kalau belum, coba ini bisa dibaca ya. Kata kuncinya. Nah, apa sih manajemen keuangan itu? Aktivitas yang mengatur pengelolaan keuangan. Aktivitas yang mengatur pengelolaan keuangan. Ya, sama kayak tadi kan, merencanakan, apa tadi? Tadi loh. Ada 4 tadi ya. Mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan, tapi khusus bagian keuangan saja. Kalau di pengantar manajemen itu Anda bicaranya secara umum. Tapi di sini kita bicara dari sudut pandang keuangan. Nah, kita lanjutkan. Bacain ini, Mbak. Nah, yang manajemen keuangan berhubungan dengan, nih bacain dulu. Manajemen keuangan atau financial management berhubungan dengan bagaimana memperoleh aset, bagaimana pendanaannya, serta bagaimana melakukan fungsi manajemen asetnya. Nah, berarti kata kuncinya ada berapa, Mbak? Manajemen keuangan itu? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Bagaimana memperoleh aset, 2, bagaimana pendanaannya, 3. dan bagaimana melakukan fungsi manajemen asetnya. Nah, sekarang begini, Mbak Widya, ketika Anda dikasih uang 1 miliar, ya, Anda pengen ngapain? Bagaimana, Bu? Kalau Anda dikasih uang 1 miliar, apa yang Anda lakukan? Masih unmute, Mbak? Duit 1 miliar. Pengelolaannya. Dikelola, cara ngelolanya gimana? Masa uang 1 M cuman dipegang tok? Mau diapain? Disimpan? Diinvestasikan. Investasinya dalam bentuk apa? Mau dibelikan apa? Bikin pabrik? Atau mau beli tanah? Tanah bisa. Oke. Kalau mau beli tanah, terus tanahnya dibuat apa?
Anda belajar jadi manajer keuangan loh Mbak. Ketika punya uang 1M, itu kan nggak mungkin uang 1M itu terus disimpan aja di bank. Apakah seperti itu? Tanahnya nanti bisa dikelola, dibuat usaha. Oh, dibuat usaha. Kira-kira mau usaha apa Mbak uang 1M itu? Toko atau restoran mungkin. Wow, toko apa ini? Asetnya 1M. Sebutin aja. Uang 1M tuh kira-kira cocoknya mau buat usaha apa? Usaha bakso? Properti. Oh, properti. Properti apa? Kira-kira uang 1M itu dipakai untuk usaha bikin gitu menjanjikan nggak? Masih unmute Mbak? Menjanjikan. Uang 1M terus buat pakai buat jualan bakso gitu. Ini Anda sudah belajar untuk menjadi manajer keuangan loh. Memanage keuangan 1M. 1M itu untuk apa ya? Tak belikan apa ya? Itu Anda sudah belajar bagaimana memanage keuangan 1M. Oke, ganti yang lainnya misalnya. Kalau Mbak Widya tadi uang 1M mau dipakai buat jualan bakso. Sekarang Mbak Eta, NIM-nya 062. Kamu kalau tak kasih uang 1M mau usaha apa Mbak? Masih unmute Mbak Eta? Ya, kamu kalau tak kasih uang 1M, ini kita diskusi ya Mbak, jadi jangan di on off kan ya, di on kan aja. Iya Bu. Ya, mau pakai usaha apa Mbak uang 1M Mbak? Mau buat buka toko mungkin Bu, sama kayak Mbak Widya. Tokonya toko opo? Duit 1M kok asal bikin toko? Nanti nggak tepat sasaran. Jangan-jangan duitnya masih sisa banyak nih uang 1M-nya. Buat kan dibeliin tanah dulu. Terus buat usaha. Daya usahanya apa? Seorang manajer keuangan itu ketika dia merencanakan sesuatu itu sesuai ya, tepat uangnya, tepat waktunya, tepat semuanya. Nah, Anda sudah mulai diajak untuk menjadi seorang manajer keuangan. Jadi dengan pertanyaan seperti itu, Anda tuh sudah bisa memanage loh, Mbak. Dikasih uang 1M, Anda sebagai seorang manajer keuangan pasti punya pikiran seperti ini. Uang 1M itu supaya bisa balik modal dalam jumlah yang banyak, saya harus punya usaha yang menjanjikan. Usaha yang menjanjikan tersebut, itu usaha apa? Itu kan harus jelas di awal. Kalau uang 1M digunakan untuk usaha bakso kaki 5, kira-kira menguntungkan nggak? Duitnya Enggak. nganggur nggak? Ya. Eman-eman nggak duit yang nganggur itu? Iya Bu. Nah, berarti Anda belum bisa memanage keuangan dengan baik. Karena di manajemen keuangan tadi kan ada 3 kriteria yang Ini 3 keputusan seorang manajer keuangan. Yang pertama adalah sisi investasi. Jadi ketika dikasih uang 1M, itu Anda harus bisa memposisikan usaha apa yang tepat. Kalau Anda hanya bilang, oh saya mau bikin ini toko, lah tokonya toko apa? Investasinya harus cetok dulu. Mau usaha apa dulu? Tentukan dulu usahanya. Kalau misalnya saya dikasih uang 1M, saya kepingin bikin pabrik. Ya, tidak sekedar toko. Saya pengennya pabrik. Misalnya bikin pabrik sepatu. Sepatu apa? Sepatu kulit, sepatu cat, atau sepatu apa? Itu kan jelas di awal. Kemudian saya butuh dana 1M itu untuk apa saja? Beli tanah, beli alat, untuk gaji karyawan, untuk semuanya itu dipikirkan di awal, di investasinya. Ya kan? Nah, setelah tahu saya mau usaha, kemudian kan Anda pastinya butuh dana. Kalau ini kan cetok, dananya sudah ada. Namun ketika Anda sudah menentukan usahanya, tapi kok belum punya dana, Anda kan harus berpikir,
Aku mau bikin pabrik, itu dananya dari mana? Apakah uang sendiri ataukah dari utang? Kalau dana sendiri atau modal sendiri, itu jumlahnya berapa? Kalau dari ngutang, ngutang dari mana? Kalau saya ngutang dari luar, bagaimana saya harus membayar hutangnya? Bagaimana saya harus bayar bunganya? Itu maksudnya di pendanaan, ya. Posisi di kalau pendanaan itu adanya di neraca. Anda sudah belajar pengantar akuntansi ya? Mbak Eta? Sudah, Bu. Ya. Kalau gitu di pendanaan itu Anda atau mungkin ini bisa saya lihatkan, oh nggak ada ya. Gini deh. Saya bikinkan sheet baru. Ya. Neraca itu isinya apa, Mbak? Masih ingat nggak? Aset lancar, aset tetap, Hmm. kewajiban, ekuitas. Oke. Saya buat Excel-nya aja ya, biar mudah, biar saya nggak bikin garis-garis. Ya, anggap aja ini neraca. Berarti sisi kiri, sisi apa, Mbak? Aset, Bu. Aset. Atau nama lainnya apa? Aktif. Aktiva. Ini share screen saya muncul kan ya? Muncul, Bu. Ya. Sebelah kanan adalah sisi Pasiva. aktiva terdiri dari Aset lancar dan aset tetap. ya aset lancar, aset L gitu ya, sama aset tetap. Sekarang kalau yang pasiva terdiri dari Kewajiban dan ekuitas, Bu. ya kewajiban atau utang ya, atau liability. Nah, nama lainnya tuh sama atau L gitu ya, sama ekuitas atau modal. Ya. Kan di sini ceritanya kalau sisi investasi ya, aku pengen bikin pabrik sepatu di sini. Berarti kan saya harus punya tanah, saya harus punya kas, saya harus punya mesin. Itu sisi aktiva. Ketika keputusan yang kedua adalah pendanaan, untuk beli tanah, untuk beli macam-macam di sisi aktiva, saya mau belinya pakai apa? Mau pakai kewajiban atau mau pakai ekuitas? Sekarang Mbak Eta, saya tanya. Ketika Anda mau bikin pabrik sepatu, Anda membayar tanah atau membeli tanah dan kawan-kawannya, itu belinya pakai apa? Utang, Bu. Kan bisa pakai, boleh nggak pakai utang? Boleh. Tapi ya, Anda harus memikirkan kalau Anda ngambil dari utang, bagaimana cara bayarnya? Selama 1 tahun itu berjalan, ya, usaha pabrik sepatu itu gimana? Mampu nggak bayar utangnya? Mampu nggak bayar bunganya? Anda pertimbangkan di sini. Oh, Anda seorang manajer kok. Ketika mengambil sebuah keputusan, kan nggak mungkin asal, aku ambil aja dari bank BCA, dari bank Mandiri. Kan nggak mungkin seperti itu. Anda harus berpikir panjang. Kalau memang punya dana lebih, punya modal sendiri, pakailah ekuitas. Jadi, sumber dana yang bagus itu dari sisi mana? Kewajiban atau ekuitas berarti Mbak Eta? Mana, Bu? Sumber pendanaan yang baik itu lebih baik dari kewajiban atau dari ekuitas. Ekuitas, Bu. Kenapa? Karena nggak memikirkan untuk bayar lagi bunganya dan lain-lain. Oh, tidak mikir bunga. Sekarang ekuitas itu terdiri dari apa sih, Mbak? Ini kalau PT ya, kalau kita bicara PT, modal perusahaan atau modal PT terdiri dari Modal. berapa ini? Modal apa ini? Bisa baca? Gimana, Bu? Ini loh, baca di slide saya kelihatan kan? Iya. Apa ini? Modal apa ini? Modal saham.
Nah, ya, berarti kan ada dua sisi. Nek kewajiban, itu harus bisa bayar apa namanya? Bunga. Tapi kalau modal saham, nanti di akhir periode Anda wajib membagi yang namanya pengantar akuntansi. Nek Anda beli Dividen. saham, iya, dividen. Sama-sama ada konsekuensinya enggak? Iya, Bu. Nah, sebagai seorang manajer, berarti Anda harus bisa mikir, apakah benar nih modal saham adalah kebutuhan dana yang paling baik bagi perusahaan? Ini keluar dividen loh. Oke, gantilah, masa Mbak Eta terus. Mbak Shirley. Tadi yang sudah diskusi dengan saya bisa nulis di chat nama sama NIM ya, biar saya masukkan ke dalam keaktifan. Mbak Shirley, Iya, Bu. yuk, Anda milih yang mana Mbak? Kewajiban atau ekuitas? Ekuitas, Bu. Kenapa milih ekuitas? Mbak, mana Mbak Shirley ini? Halo Mbak Shirley. Kenapa? Kok malah tutup mulut? Karena kalau ekuitas itu dari kita sendiri gitu, Bu. Kalau kewajiban kan diharuskan gitu. Loh, ana dividennya loh Mbak. Dividen tetap dibagi loh. Ya, kalau yang namanya dividen preference itu kan saham preference itu kan mau untung mau rugi tetap bagi dividen loh. Kalau kewajiban mau untung mau rugi tetap dia bayar bunga. Dia punya plus minus semua. Tetap baik ekuitas. Gimana, Mbak? Nggak tahu. Yang penting aku pokoknya milih ekuitas. Ya, jadi seorang manajer keuangan sudah punya pilihan dan dia harus memilih salah satu yang paling tepat. Karena ketika salah melangkah, ya pasti perusahaannya itu akan berdampak. Nah, dampaknya bisa positif, bisa dampaknya negatif. Masing-masing pilihan itu punya plus minus masing-masing. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah manajer itu sendiri. Perusahaan saya kapasitasnya seperti ini. Kalau saya punya modal yang besar, modal sahamnya besar, jadi saya tidak perlu utang. Kalau saya modalnya kecil, saya harus mengambil hutang. Tapi hutang yang seperti apa? Kita lihat cukup bunganya, kita lihat angsurannya, cocok nggak dengan kita. Nah, itu tugas dari sisi pendanaan. Itu sisi yang kedua. Sekarang sisi yang ketiga ya. Nah, ini tahap akhir dari manajemen keuangan, manajemen aset. Ya. Oke, boleh ganti yang lain. Oh, yang lain tulis semuanya ya. Ini tulis di chat ya, biar saya masukkan. Ini baru Mbak Salsa. Tadi Mbak Radita belum ya, belum nulis ya. Tahap akhir. Nah, siapa ini yang mau bercerita? Mbak Novita Muza bisa bercerita? Tahap akhir dari tahapan manajemen keuangan, Mbak. Bisa dibacakan ini ya. Setelah investasi dan pendanaan sudah berhasil ditetapkan, maka tugas manajer keuangan selanjutnya adalah memperhatikan pengelolaan asetnya. Stop. Nah, sampai sini aja Mbak. Coba disimpulkan. Tahap akhirnya apa berarti? Memperhatikan pengelolaan asetnya. Ya, setelah aset itu dibeli, tadi kan dipilih, bisa pakai utang, bisa pakai modal. Setelah peralatannya sudah ada, setelah tanahnya sudah ada,
Kemudian kan Anda beroperasi. Selama beroperasi, selama berjalan perusahaan tersebut, maka Anda wajib memanajemen aset tersebut. Bagaimana cara merawat peralatannya? Yang namanya peralatan itu kan butuh yang namanya reparasi. Kemudian ketika dananya berlebih, kasnya berlebih, apakah akan dianggurkan? Nah, itu kita kembali lagi ke neraca. Misalnya ini saya tulis ya, ini ada tanah, ini ada peralatan, ini ada mesin. Ya, tugasnya manajemen aset itu di sini, Mbak. Jangan sampai aset-aset yang ada di sini itu berkurang atau rusak. Kita upayakan aset yang ada di sini nilainya makin tambah. Saya kasih ini ya, nilai ya. Katakanlah aset lancarnya itu kas dan kawan-kawannya 100 juta. Tadi kan 1M ya. Tanahnya 200. Peralatannya 300. Masih sisa berapa nih mesinnya berarti? Mbak, siapa tadi Mbak Shirley ya? 600 ya. Masih sisa berapa, Mbak? 4, Bu. 400. Nah, berarti Anda pilih, Mbak, mau dari modal saham atau dari kewajiban? Atau dua-duanya? Pilih aja dulu. Kewajiban? Kewajibannya berasa tahu. Ya, misalkan aja kewajibannya 100, berarti modal sahamnya berapa? 900 kan? Iya. Balance kan ini. Pak ini akan ini ketemu. Ini juga kita jumlahkan ketemunya menjadi 1000. Sama kan? Iya, Bu. Kalau sudah sama. Tugas Anda harus suaranya. Bagaimana cara mengelola kewajibannya? Gimana cara bayar? Ini harus Anda kelola. Jangan sampai ya kewajiban ini tambah lagi. Ya. Kalau kewajibannya tambah, otomatis kewajiban bayar angsurannya makin tambah. Manajemen aset ini Anda harus lihat naik, tapi asetnya juga naik. Makanya gini, 1 tahun berjalan, oh saya punya untung 100 juta. Ya berarti di sini nanti tambah 100 juta. Ya ini katakanlah tahun 2020, ini saya buat tahun 2021 ya. Nah, ini ada yang namanya laba ditahan 100. Nah, kan berubah. Jadi berapa ini totalnya, Mbak? Mbak Syari? Jadi berapa, Mbak? Halo, Mbak. 1.100, Bu. Nah, sudah imbang belum ini, Mbak? Belum. Nah, berarti kan tugas Anda di sini, oh iya, ini berarti aset lancarnya saya naikkan menjadi 200, sehingga totalnya menjadi 1.100. sama enggak, Mbak? Sama. Itu namanya manajemen aset. Jadi Anda mengelola aset supaya asetnya itu tidak berkurang, tapi asetnya makin bertambah. Gitu. Nah, selama 1 semester, yang Anda pelajari sebenarnya hanya 3 item tadi loh, Mbak. Cara bagaimana investasinya, bagaimana cara pendanaannya, dan yang terakhir adalah manajemen aset. Nah, gitu. Jadi, selesai kuliah ini, nanti diskusinya di forum sudah saya siapkan, bisa Anda diskusikan dari apa yang sudah kita diskusikan sedikit ini ya, bisa jadi bahan untuk di forum nanti. Gitu. Oke, Mbak Sally paham ya berarti ya, manajemen aset ya. Ada pertanyaan?
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya kan itu yang tadi tuh loh Bu, yang tentang ada dividen, ada bunga, itu yang modalnya misalnya saya mempunyai modal 1 miliar. Kalau misalnya saya nggak ambil modalnya itu loh Bu, tapi saya lebih milih membuat pabrik itu dari utang. Itu gimana ya Bu? Kalau Jadinya kan Mm-mm. saya nggak mau itu ambil uang yang di tabungan saya gitu. Nah, ya itu tadi, Anda mampu nggak membayar utang? Kalau mampu ya silahkan. Kalau nggak mampu, kenapa harus pakai utang? Kalau kita modal sendiri sudah cukup. Nah, itu kan manajer keuangan harus punya inisiatif yang luar biasa. Jadi, disitulah seninya manajer keuangan, Mbak. Harus bisa memilih. Mungkin PTA bilang, oh saya harusnya utang sekian. Tapi belum tentu PTB dengan kondisi yang sama, itu dia akan mengambil keputusan yang sama. Gitu. Mbak siapa tadi? Pilih Bu. Ya, gitu Mbak. Paham nggak? Paham. Ya. Oke. Bisa tulis di chat nama sama NIM-nya biar saya masukkan ke dalam partisipasi. Ada lagi yang mau bertanya? Hari ini tidak ada tugas, tapi saya ini memberikan diskusi di forum saja. Silakan. Gimana? Ada lagi? Atau mungkin sudah cukup? Tadi yang tanya Mbak, siapa Mbak Novita? Tadi Mbak Novita kayaknya enggak ini ya, enggak saya minta ya? Kok nulis di chat? Yang nulis di chat itu yang diskusi saja. Mbak Novita Muza mana? Mbak Fili Elidia juga. Ini kan enggak saya minta untuk diskusi tadi ya. Oh, Yang baca. bertanya Boleh, boleh. Tadi yang bertanya Mbak Novita. pilih Bu. Kalau yang Mbak Fili? Bertanya. Oke. Ya, boleh. Gimana hari ini? Sudah mulai paham dengan apa itu manajemen keuangan? Iya, intinya itu sebenarnya hanya 3 itu saja sih. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini yang namanya organizing ya, mengorganisasikan. Cara mengorganisasikannya. Ini ada soal-soal, tapi buat latihan sendiri aja. Nggak perlu diupload di Sunan ya. Baik, gimana? Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? On dulu ya, on cam semua ya. Saya print screen dulu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, Mohon maaf. Mengenai nanti diskusinya, itu kan ada yang memberi pendapat. Ya. Mengenai 3 pertanyaan dari Bu Nani. Lalu untuk sanggahan sendiri itu bagaimana ya Bu? Kenapa yang memberi sanggahan 2, sedangkan yang pendapat cuma 1, sedangkan yang sanggahan ada kan itu Bu dari pendapat tersebut. Sanggahan itu kan jauh lebih dalam, Mbak. Mengkritiknya jauh lebih dalam gitu loh. Jadi sanggahan itu terjadi karena ada opini. Jadi opini dulu baru ada sanggahan kan? Gitu. Sehingga kriterianya atau bobotnya saya naikkan. Kalau cuma sebuah opini-opini kayaknya semua orang bisa beropini ya. Tapi ketika memberikan sanggahan, nah itu adalah poin plus. Gitu. Kalau semisal kan sudah berpendapat Bu, lalu ada teman yang menyanggah lalu disanggah kembali sehingga ada diskusi
timbal balik bagaimana Bu? Itulah yang saya minta. Memang itu yang saya minta, Mbak. Jadi nggak sekedar hanya opini semua. Nanti nggak ketemu judulnya kalau opini semua. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Gimana yang lain? Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Sudah? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan selamat belajar. Ya, hari ini kita ketemu yang pertama. Jadi nggak usah tegang-tegang, kita santai aja. Semua materi sudah ada di Sunan, video juga sudah ada di Sunan. Jadi jangan lupa Anda absen, kemudian forum di Sunan silakan Anda isi ya. Gitu. Sampai jumpa di pertemuan sinkronus yang selanjutnya. Minggu depan topiknya berbeda. Kalau nggak salah nilai waktu uang ya, itu kaitannya dengan hitung-hitungan. Jadi memang Anda harus persiapan kalkulator untuk minggu depan. Gitu. Cukup ya hari ini ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah ilmu kalian dan tetap jaga kesehatan, saling ini ya, saling menjaga, saling prokes. Jadi sama-sama kita enak, Anda juga enak ya, walaupun kita jarak jauh, ilmunya tetap sampai gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya live Terima ya. kasih, Bu.